Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh melewati malam yang gelap dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami bersekutu beribadah dengan Tuhan di gereja, kami mau bersaat teduh pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7a. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Waspadalah, jangan sesat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di Indonesia termasuk negara yang beragama dan agama tersebut diakui oleh pemerintah dan masuk dicatat dalam KTP, dan dengan banyaknya agama berpotensi juga banyaknya aliran yang juga menyesatkan dari masing-masing agama. Saya akan fokus ke agama Kristen. Ada juga beberapa aliran yang berusaha untuk menyesatkan iman percaya orang Kristen. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dan dalam judul yang saya pilih sebagaimana judul di hari Minggu di gereja-gereja Lutheran anggota UM, waspadalah, jangan sesat. Saya kolerasikan dengan nats yang ada di Galatia 6 ayat 7, dan kalau khotbah pada minggu hari ini di Markus 13 ayat yang pertama sampai di ke-8, saya pilih nats ini bagaimana Paulus berkata, jangan sesat karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Benar sekali, berbicara tentang penyesatan, saya pelajari ada beberapa hal kenapa dapat terjadi penyesatan. Yang pertama, kenapa terjadi penyesatan adalah karena memang niat orang, pribadi, kelompok untuk menyesatkan orang lain agar mengikuti penyesatan tersebut. Itu dari awal memang sudah niat untuk menyesatkan orang lain sehingga boleh ikut dia masuk ke aliran dan kelompok dia. Itu penyesatan yang pertama. Yang kedua, penyesatan itu bisa terjadi karena saking pintarnya seseorang, saking tingginya ilmu agama seseorang, maka fantasinya bermain dan akhirnya dia terjebak di pikirannya sendiri, di fantasinya sendiri, sehingga dia menyampaikan hal yang kemudian dapat menyesatkan orang yang mendengarkan ceramahnya, misalnya orang yang mendengarkan khotbahnya. Saya temukan seorang penulis dari Inggris berkata, Aldous Huxley berkata, semakin besar bakat seorang pria, semakin besar kekuatannya untuk menyesatkan. Semakin besar pula ilmu seseorang, semakin tinggi ketika dia tidak meminta hikmat daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan, maka sangat berpotensi orang tersebut adalah melakukan penyesatan. Para pemimpin agama yang tadinya dari Kristen kemudian pindah aliran, tadinya adalah orang-orang pintar dalam kekristenan, sangat tinggi fantasinya, bermain pikirannya, akhirnya muncul statement, muncul pengajaran yang kemudian sesat dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ada pula orang yang menyesatkan karena apa? Dia masih dangkal pengetahuannya, masih di kulit saja atau di cover saja pengetahuan, sudah ceramah, sudah khotbah, bikin statement, bikin ajaran, sehingga yang tidak mengerti hanya ngangguk-ngangguk. Ternyata ayatnya dikutip ayat yang bukan seharusnya menjadi bagian dari yang mau disampaikan, akhirnya juga terjadi penyesatan.
Karena itu ibu bapak saudara, dari 3 hal ini ada solusi yang saya tawarkan. Mari kita jemaat, kita yang mendengarkan khotbah, kita mendengarkan ceramah, kita pilihlah orang-orang yang memang berkompeten menyampaikan. Kita juga minta tuntunan daripada Tuhan agar pengajaran yang disampaikan boleh kita serap, boleh kita filterisasi dengan baik, sehingga kita dikuatkan, dimampukan untuk menghindarkan diri kita dari berbagai penyesatan. Mungkin tadi yang saya sebut nomor 2 sama nomor 3 tidak ada niat untuk menyesatkan, tapi secara tidak sengaja terjadi. Mari kita minta tuntunan Tuhan untuk senantiasa menjaga kita, sehingga seperti yang dikatakan Edward Bulwer, orang yang paling mudah menyesatkan adalah salah satunya diri kita sendiri. Diri kita sendiri berpotensi menyesatkan karena kita mau mengikuti yang tidak baik dan benar. Mari minta tuntunan Tuhan untuk senantiasa mengajari kita sehingga kita memahami berbagai pengajaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.